Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma, Dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Pegel Bahagia malam ini, malam ini. malam ini, pagi ini, siang ini, sore ini, tapi Iya, ya karena kita yang ciptakan toh. iya betul. Nah, aku Ada bahagia request bisa soalnya tuh, ketemu. ada request soalnya Yang baju mana? kaos. Oh Gue lagi dong yang ada kutipan-kutipannya kata Kak Ferry. Oke. iya, dia Mm-mm. DM tahu, Ya ampun, dia sabar ya. DM. Terus aku bilang, tolong taruh di komen, biar Oh, Mimin tahu. tolong Mimin ya, jangan pura-pura nggak dengar ya Mimin ya. Kami tahu kalau kalian mendengarnya. By the way bahagia nih gue, Kenapa tuh? kemana aja loh. Ya Ini ampun. teman-teman mungkin bingung nih, maksudnya apa? Iya, kenapa? Karena Kak Irma juga lagi cuti kemarin, habis itu pelayanan dari pulau dan benua begitu. Dari denominasi ke denominasi Iya, dari lain. denominasi yang satu ke Kuta Pandang dari gereja mana memang. Mantap. Mantap. Kayak pernah denger itu Lagu Bu. lagu ya. Akhirnya ya baru kita ngobrol di sini aja lah ya. Apa aja yang Iya, sudah kita lewati beberapa waktu iya. belakangan ini gitu. Minggu yang melelahkan. Mm-mm. Cuti tapi melelahkan juga Iya. ternyata ya. Teman-teman yang mau stop ini tolong tetap ya. Mau apa? Ini bakal seru. Mungkin ada yang mau pause atau mendengar lagi nanti gitu ya. Jangan. Ini seru banget loh ini. Betul. Bakal relate. Ada beberapa hal yang kita lewati dan lalui gitu. Musirma kali, share dulu kali ya. Ya, kalau aku sih beberapa waktu terakhir ini ya karena cuti ya Non ya. Cuti harapannya kan udah ketemu keluarga, udah lihat kota besar, Mama masuk kota. mama kota, terus pede banget, bangga banget tuh ya kalau masuk mall tuh, oh mesti scan itu, peduli lindungi, terus hijau, wow, aku boleh masuk gitu kan. Ya sampai pada momen dimana ternyata kita lupa mallnya lokasinya ternyata di wilayah yang gak boleh anak di bawah 12 tahun tuh masuk, maka Astaga. kita cuma berapa orang yang masuk nih, gue ditemani dengan om tantenya. Ini memang mama durhaka, mamanya masuk tetap. Itu ya ketemu keluarga, menghabiskan waktu betul-betul sharing gitu ya. Terus kemudian lanjut pelayanan ke bau-bau sampai akhirnya pulang. Lanjut Dan lagi pulang pelayanan ke lanjut lagi pelayanan ke situlah. ya. Nah, dan kita kayaknya cuma WA doang ya Non, jarang kita ngangkat telepon, jarang. Saking kita sedemikian sibuknya, ya itu ya maksudnya artinya kukira cuti habis itu bisa rebah-rebahan lagi, ternyata ada saatnya itu. Tapi secara psikologi katanya memang harus gitu. Habis liburan harus liburan lagi. Maksudnya Oh, istirahat. Karena kan liburan itu capek. Capek betul. tenaga, capek ngeluarin duit. Betul. Orang pikir, Itu banget loh. apalagi tunjangan kita kan ya gitulah ya. Tiket pergi pulang aja udah selesai, PCR pergi pulang aja Udah kelar Non, kelar. iya gitu. Jadi ya butuh waktu untuk ya udahlah pasrah menghadapi Iya, realitas yang ada, lalu kembali ke rutinitas gitu. betul. Dan ketika kembali ke rutinitas itu ya ternyata ya melelahkan gitu. Tapi sebenarnya yang dijaga tuh ya ininya aja sih, apa fokusnya untuk tetap ada, termasuk dengan nonton drakor gua. Wow, Nonton drakor yang dia belum selesai di teman-teman nonton. ini yang ada ini ya teman-teman ya. Iya, dan baru selesai drakornya terus yang hal-hal yang aduh, isu-isu, semoga isu ya beredar di Ya, pemeran utama prianya. mm-mm. Itu aja, jadi yang tadinya udah termotivasi terus kayak semangat lagi gitu ya. Ada mood boosternya, tiba-tiba ada isu itu ya.
tambah lagi rapat lagi, Iya. ketemu rapat lagi. Jauh Benar kita benar. sudah nih. Mau persidangan lagi, aduh Betul betul. Patricia, Apa itu ya hidup kita. persidangan itu ya? Persidangan itu adalah kumpulan orang-orang yang bersidang. Itu ada videonya ya? Di kau ngapain aja nih? Iya, tapi teman-teman jangan di-pause dulu ya, karena kita mau bahas persidangan juga nanti tuh, Iya. nanti kita bahas tuh. Ya dengan gayanya kita lah. Iya. Kalau aku sih maksudnya sibuk, ya. Ya. Ada banyak proses-proses pengembangan diri yang harus ku lalui juga gitu. Dan ya meskipun sampai nangis-nangis ya. Dan memang cerita Perkembangan sama diri ya. ya. Selamat ya. Makasih ya. Nanti Usi juga ya. Selamat datang ya. Selamat datang ke kehidupan penuh dengan perjuangan ya. Bisa lah, amin. Tuhan tolonglah. Amin. Yang sudah kayaknya sudah dikasih jalan tuh si Irma. Amin. Lalu aku mengalami yang menarik menurutku adalah di hari Sabtu kemarin, Sabtu tanggal 16 berarti 16 Oktober. Itu kayaknya pengalaman membina, kasih webinar yang paling berat menurutku. Bukan karena materinya. Iya. Ya aku share sama Usi Irma, materinya ya bicara soal kebugaran dan kesehatan gitu, dan kembali ketemu dengan orang-orang di Mupel Kaltim 2 juga happy gitu di Samarinda. Ada beberapa ibu-ibu yang di luar Jemaat Immanuel juga ikut gitu. Tapi kenapa aku bilang berat, karena di Jumatnya aku burn out gitu. Dengan 3 symptoms yang barengan gitu. Bicara soal exhausting, udah capek banget mungkin, karena mungkin kemarin-kemarin pas aku ngobrol-ngobrol lagi dan aku pikir-pikir lagi, ternyata ya itu kan aku habis rekaman yang untuk persidangan, lalu kemudian ada duka ke Ambon, dukanya beruntun lagi, belum selesai duka balik lagi kegiatan dan lain sebagainya dan seterusnya. Ternyata itu ya, kita ngalamin, ya aku nggak mau apa ya, munafik bahwa kita juga manusia, bahkan jelas. bahkan aku sih, kita selalu cuek ya Usi ya, kita selalu cuek untuk bilang bahwa ya kita rentan, kita lemah, ya sudah gitu, namanya manusia. Nah, exhausting, kelelahan, habis itu cynicism, pokoknya orang-orang aku marahin yang di sebelahku. Gue kena Ya ada. Gue kena juga nggak tuh ya? Enggak dong, aku kualat aku. Kualat banget sudah kalau aku ngomel. Tapi aku langsung oh iya maksudnya ada hal-hal yang sebenarnya ada yang benar, maksudnya aku kesel gitu ya. Cuman ada yang kayaknya aku nggak perlu selebay itu deh gitu. Lalu kemudian inefisiensi gitu, kayak down sekali cara kerjaku, kayak ya kayak sih mungkin kayak capek ya, lalu rebah, lalu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya itu bikin lelah banget, bikin lelah mental yang kemudian aku tetap ya show must go on gitu. Aku udah janji, aku harus jalani. Ya untung kita bisa sharing ya seperti biasa kalau mau pembinaan, sharing gimana, pembinaan tetap jalan dengan lancar, tetap profesional dan lain sebagainya. Tapi itu lelah tapi harus tetap jalan, ngerjain segala sesuatu untuk persidangan dan lain sebagainya. Tapi ya itu ya Usia. Bersyukurnya adalah masih bisa mengenali diri gitu. Ya. Kadang-kadang tuh kadang-kadang lupa kembali lagi ke diri. Bukan lupa ya, sulit. Loh aku nih maunya apa dan lain sebagainya. Itu kali Usi. Jadi perjalanan minggu ini ya menyenangkan karena kita banyak ketemu hal-hal baru, refreshing juga gitu. Ketemu orang-orang yang kita rindukan gitu. Dengan segala situasi dan kondisi yang harus colok sana sini gitu. Kemudian mengalami juga tekanan-tekanan yang ternyata aku akhirnya cari tahu ya kenapa aku begini ya. Ada istilahnya, inilah gejala-gejalanya, mungkin belum berat banget, bersyukurnya gitu, tapi ya setidaknya aku bisa tahu apa yang terjadi di diriku gitu. Ya mungkin karena kekecewaan terhadap realitas hidup yang yang berat gitu ya. Betul. Aku juga pas membayangkan waktu-waktu ke depannya, aku cuma mikir, so little time, so much to do, Fe. Iya. Gimana persiapannya? Gimana? Persiapan apa? Nanti kepo nih lu. Iya, pasti ada yang kepo itu, Persiapan pindah pulau. Wah. Apa sih? Ya, persiapan pindah pulau ya. Jadi
eh, itu juga menjadi persiapan yang pengennya dibawa Mhm, santai gitu ya. mhm, Tapi ternyata nggak bisa 100% dibawa santai karena ya itulah, masih ada tugas tanggung jawab yang mesti dikerjakan, masih ada persidangan, masih ada rapat tengah tahun, mupel, tanggung jawab segala macem. Terus mmm, mikir, ih, terus habis selesai rapat tengah tahun, selesai, udah keluar aja, gitu kan. beda mood Iya, langsung. beda mupel langsung. Sampai dibicarain sama BP Mupel. Siapa tahu sampai sidang tahunan masih bisa dari sana. Wah enak, jangan. Kalau sudah selesai maka selesai, Iya, apa yang tertinggal di Sulsel Barat tertinggallah sudah di sana, iya. ya. Jadi Mhm, memang tapi ya walaupun juga kemarin cuti melelahkan, tapi ya syukurnya ada pembaharuan juga ya, ada mhm, pembaharuan hidup. Betul yang Pet bilang, kita perlu mengenal diri kita dengan mhm, lebih baik gitu ya. Dan bagiku ketika cuti kemarin ada begitu banyak percakapan dalam keluarga, ada pemulihan terjadi oh puji dan Tuhan. apa ibaratnya ada apa ya, ada sukacita untuk bisa kumpul sama keluarga lagi. Terus Mhm, kemudian ya semua udah excited lah. Dan di tengah keletihan, di tengah apa ya, pengen rebahan terus sebenarnya nih, pengen rebahan terus. Maka mhm, tadi Diko juga sempat video call juga males, gue mhm, sebenarnya males iya, banget. kok tumben banget. Biasanya kan gue udah kayak begitu, tapi ya udahlah dijalani aja. Mhm. Ya walaupun agak kecewa juga sih, karena aktor kesukaan kudaku. Oh salah ya, nggak nyambung ya. Tapi kadang gitu ya, mungkin karena saking into dengan itu drakor, sehingga kayak nggak mau ketika di hidup nyata dia diapa-apain gitu. Betul. Tapi memang kayak viralnya kan teman-teman yang Ya, nonton Hometown Cha-Cha-Cha, yang ya, bagus itu ya, yang bagus. bicara 10 soal dari 10 ih nilainya. sadis. Meskipun Ya, aku belum selesai, ya. Mau tapi kasih ya tahu? aku jangan. Intinya ya itu bicara lingkungan hidup dia masuk, bicara kebebasan orang untuk bekerja freelance Ya, atau pekerjaan tetap masuk, lansia yang tetap ya, berdaya masuk, perempuan. lalu perempuan gitu. Lalu bagaimana kemudian dia menunjukkan emosi dan lain sebagainya, wah itu menyenangkan sekali. Bagaimana kemudian kan kadang-kadang tuh suka lama ya lambreta ya untuk kasih tahu sayang, suka tuh Iya, lama. Ini ya udah namanya suka ya dikasih tahu aja gitu. iya. Lalu, apa tadi aku mau bilang ya? Iya, Oh, dan lalu ketika itu ternyata heeh, ada ternyata isu. ternyata ada isu itu, cancel culture. Iya. Jadi katanya banyak banget iklan-iklan atau kontrak-kontrak kemudian di-cancel. Mm-mm. Kan kasihan ya. Karena katanya sih ya oke kita nggak tahu nih duduk perkaranya yang mana Iya, yang benar. Tapi memang satu sisi bagus bahwa kita berpihak pada korban, iya, bukan pada pelaku. Tapi kemudian ada banyak hal yang pada akhirnya cuma satu sisi yang kita dengar, yang iya. sisi lain yang dirugikan ini yang kasihan gitu. Kasihan. Dan terjadi cyberbullying katanya. Bullying. Heeh, akhirnya netizen maha benar ini merasa bahwa pantas, membunuh karakter dengan bukan kata-kata, jempolnya dan lain Iya, sebagainya betul. gitu ya, sedih banget. Iya. Itu bahkan mungkin mungkin bisa juga orang berpikir akhirnya, kok justru ketika di puncak karirnya ada aja hal yang menjatuhkan ya, entah itu benar atau enggak. Tapi kayak dejavu ya, kayak itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita bukan? Ada orang yang Yes. banyak banget, yang hanya mendengar dari satu sisi, Ya, lalu nggak tahu padahal kita. ya dia tidak Mhm, kumpulkan dulu data dan fakta. Lu jadi iya, curang. iya, dia hanya mendengar katanya bukan nyatanya. Satu ayat saja. Tolong ya, tolong ikutin itu ya. Cuman intinya memang gitu ya, sebenarnya ada banyak orang yang cuman dengar kita akhirnya, ya udah jangan pakai dia deh gitu. Kadang gitu ya ketika dalam satu Ya, panitia, kita pakai pendeta ini misalnya untuk kasih pembinaan, enggak dia tuh gini 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 gini. ya, Hey, gitu. Situ aja nggak kenal tiba-tiba jadi akhirnya orang udah benci sebelum kenal ya, kita gitu. betul. Itu hal Ya kayak orang mau mengecewakan. mutasi-mutasi tuh pasti sudah pada cari-cari tuh kuli-kuli. Siapa ya pendeta Irma ya? Lihat aja di podcast tanpa podium. Iya, kalau lihat di situ bagus tuh. Mhm. Aduh, gitu ya usia. Mm-mm. Kecewanya karena itu aja tuh. Eh, ya kalau nih ya kita bicara kecewa ya, kita Mmm, bicara mmm, kecewa mmm, ya. Kalau
paling enggak kita dari pengalaman kita kemudian kita mendefinisikan kecewa ya. Mhm. Aku punya pengalaman ketika aku, punya rekan kerja gitu ya, Mhm. orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat, eee, aku jadikan contoh, Mmm. teladan, segala macam ya. Terus kemudian menjadi sosok yang betul-betul, eee, belajar banyak gitu ya dari seluruh apa yang ia lakukan dalam, profesinya gitu ya. Tapi kok ada satu waktu di mana kemudian, aku dijatuhkan gitu ya, Mmm. aku diperlakukan, Mhm. apa, layaknya anak kecil gitu ya, Iya. oleh orang yang bagiku dia role model banget gitu ya, Mhm. role model banget gitu. Dan ketika itu terjadi, aduh itu kecewa bukan main gitu ya. Mhm mhm. Walaupun kalau ya nggak mungkin lah Petrus nggak tahu saya misalnya Iya ya. iya. Walaupun, ya itu ya Sama-sama, heeh. situasinya sama, momennya Mhm, sama gitu, dengan orang yang betul gitu kan, berbeda. dengan orang yang berbeda. Dan di situlah, kayaknya ya di Mhm. tengah-tengah, jalannya pelayanan, di tengah-tengah jalannya hidup gitu, kok kayaknya itu yang mengecewakan beberapa waktu Mmm. belakangan ini ya. Tapi ya lo tahu gue lah Pet ya, kadang-kadang kita nggak mungkin bisa melepaskan diri kita dari yang namanya kecewa ya. Mmm. Kadang ya bukan hanya orang saja yang bisa ngecewain kita, tapi juga kita bisa ngecewain diri Betul kita sendiri dan orang lain. dan betul. dan mungkin kalau dan ceritanya ini bukan Mhm. cerita karena masih kecewa ya teman-teman gitu Iya. ya, tapi ini sharing pengalaman, kecewa yang pernah terjadi dan itu betul-betul apa ya, menguras emosi. Menguras emosinya tuh karena nggak percaya bahwa orang itu bisa mengecewakan kita Mhm. gitu. Dan ya tapi kalau dalam perjalanan sekarang, syukurnya itu ya, aku tipikal orang yang begini, nggak apa-apa deh orang nyakitin gue, yang penting gue nggak nyakitin Iya mereka gitu ya. iya. Walaupun mungkin gue juga pernah nyakitin orang sadar nggak sadar gitu ya. Tapi sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, Iya, ayat kita bro. itu di mana itu Itu ayatnya? di Roma 12 ayat berapa ya? Aku lupa. Ayat 17 ke Oke, 18 lah. teman-teman Pokoknya Roma tolong ya 12. cari, heeh. Kalau nggak salah ya. Jadi aku berpikir bahwa ya udah, tapi tetap berhubungan baik, Mhm dengan, teman ini tetap berhubungan baik dan syukurnya orangnya juga sadar ya, mhm. bahwa dia sudah mengecewakan dan ya itulah kadang-kadang orang nggak berpikir bahwa, perasaan dikecewakan itu adalah perasaan yang nggak menyenangkan gitu ya. Mhm Butuh butuh waktu untuk bisa menerima kekecewaan itu, bahkan untuk berdamai dengan kekecewaan itu gitu. mhm. Jadi apa ya, ya itu menjadi satu pengalaman yang benar-benar nggak akan kulupakan, membentuk diri pastinya ya. Mhm mhm. Ya jangan cuma taunya orang ngecewain kita doang dong, terus kita nggak introspeksi diri, Betul betul. gitu. Kalau aku gitu tuh. Iya iya, bahwa, kecewa itu valid Ya, emosinya gitu. Jadi, ya nggak apa-apa untuk kita kecewa sama orang, cuman kemudian dalam kekecewaan itu jangan lupa berefleksi juga ya, gitu. Jangan-jangan mungkin kita, atau juga mungkin orang itu juga dalam situasi yang sulit sehingga pada ya, akhirnya dia mengecewakan dan lain sebagainya. Tapi memang, realitas-realitas seperti ini yang bikin pada akhirnya, mungkin kita sedikit jaga jarak, ya. karena punya pengalaman luka akhirnya kemudian, "Bentar ya, Kok percaya tahu dia sih? begini." Karena kan Oh, sama. dari kita Iya oleh kita. iya, dari kita oleh kita untuk kita, loh loh loh. Kan gitu tuh sih maksudnya, kita tetap baik karena, Ya, meskipun situasi terpuruk kita bukan orang buruk gitu toh, iya. jadi heeh, jadi kita tetap berusaha Satu baik. ayat saja. Kita berusaha baik tapi kemudian, kita belajar, bukan dendam tapi kita belajar supaya jangan sampai kita dikecewakan atau Ya, kemudian kita hanyut juga dalam atau kita ikut akhirnya ya, membalas dendam dan lain ya, sebagainya dan akhirnya mengecewakan juga. ya, betul. Itu nggak baik lah kalau menurutku. Dan aku menikmati ketika proses, kecewa itu juga berujung pada pemulihan gitu ya, pemulihan relasi gitu. Mhm. Diko apa hal yang sampai dengan saat ini membuat Diko itu, menjadikan itu sebagai pengalaman yang, sangat mengecewakan gitu?
Kalau pilih salah satu, maksudnya gini saking banyak ya, saking banyak Kamu laci-laci tuh kecewa. banyak banget yang dikasih. Cuman memang kalau kalau Aduh terkait Tuhan. dengan ini, aku juga mungkin, ada pada posisi yang kurang lebih sih. Hmm, Maksudnya kan sebenarnya, ketika ada orang lain yang mengecewakan dan dia jauh, ya, biasa aja gitu. biasa aja, betul. Biasa aja kayak, ya udahlah emang sifatnya kayak gitu, ya marah dan lain sebagainya, tapi ya sudahlah ya orang nggak kenal-kenal amat gitu. Ya, Ya mungkin dia nggak kenal gua aja gitu kan, ya, pasti gitu kita. ya. Tapi ketika orang itu dekat, apalagi kayak tadi usia role model dalam pelayanan dan lain sebagainya gitu, eee, itu menyebalkan ya, menyebalkan karena akhirnya kita harus punya noda setitik di tengah-tengah relasi kita. Untuk memperbaikinya ya mungkin bisa pakai ya sabun cuci yang luar biasa bisa Hmm, menghilangkan noda, tapi tetap kayak kita pernah punya baju yang biar sudah dicuci berkali-kali, itu hmm, masih ada di situ gitu. betul. Eee, Masih ada di situ karena ya memang benar sih kita bisa kecewa hanya karena hubungan dekat. Karena kalau Ya, dekat ada gesekan, kalau jauh kan ya, nggak mungkin ada ya, gesekan gitu. betul. Eee, Pengalaman-pengalaman itu kemudian bikin aku gini sih, kadang-kadang kita tuh kayak orang ya hamba mungkin ya, jadi Hmm, akhirnya dikecewain kayak nggak kapok, 100. ini lagi gitu. Iya kan, kayak udah tahu ya sama aku bilang, "Usi Irma jangan gitu dong, dia kan gini." Nanti Usi Irma juga ingetin aku gitu kan, gini. Tapi Ya. kita tetap bikin lagi gitu, heeh. Kayak Kayak nggak nggak kapok kapok. heeh. Padahal mungkin karena itu, jangan-jangan bukan karena nggak kapok aja, tapi karena kita belajar bahwa, Ya, eee, ya dia juga mungkin punya masalah dan kendala yang justru kayak aku tuh kayak sekarang gini, berusaha sih belum sesempurna itu, cuman kayak kalau lu bikin jahat sama gue minta sama Tuhan mudah-mudahan ada kesempatan gue bikin baik sama lu, ya, gitu. Jadi hmm, mudah-mudahan kita punya kesempatan itu yang supaya orang itu tahu ya dan itu kita sedang lakukan, kayaknya budaya kita lagi kayak gitu deh Usi, betul, yang kayak ya kita mengalami kekecewaan, betul, sambut, utus, dan lain sebagainya, terima, tolak, dan lain-lain kan. Nah betul. kita kayak berusaha menyiapkan supaya teman kerja kita, siapapun yang mengganti kita dan lain sebagainya tidak menerima seperti yang kita Ya, terima gitu. betul. Dan ada banyak orang sebenarnya yang sama dengan kita, tapi ada beberapa orang yang mereka sedikit tapi kok ini banget, kentara banget, sikap dan aksinya dan akhirnya membuat kekecewaan berlarut-larut. Mungkin itu kali ya usia bahwa pada akhirnya kita harus berani menghadapi realitas, Iya, betul. eee aku inget, nggak tahu Uti masih ingat nggak pernah ngomong ini. Hmm, Tiba-tiba inget ya, waktu dulu Forum Mama itu punya kegiatan Forum Mahasiswa Maluku ya di STT Jakarta itu, hmm. punya kegiatan bukan untuk, pembebasan Maluku ya, bukan. Tapi punya kayak kayak ada kakak asuh, adik asuh begitu lalu Hmm, hmm, ngobrol. Nah satu ketika, aku ceritalah sama Uti kalau nggak hmm, salah, ya Uti yang selalu bilang, hmm. eee untuk sebuah relasi harus cipta dia ngomong kayaknya di forum deh, harus cipta satu Hmm, ruang hmm. kosong untuk kehilangan gitu, Oh, I untuk see. ya, untuk siap terluka, jadi ketika kita menjalin relasi dengan orang lain harus siap juga untuk dilukai dan lain sebagainya, karena nggak ada orang yang sempurna toh, kita juga bisa Iya. jadi orang yang demikian. Hmm, Lalu keinget kayak Pak Yos juga bilang, sekenal-kenalnya kita dengan orang itu tetap orang asing. ya, Dia sahabat sekaligus juga orang asing di asik. saat yang sama. Karena dia punya privacy dan lain sebagainya, dia punya emosi dan lain-lain yang nggak apa-apa dia lakukan. Kalau kita udah deket kan, kita jadi, nggak apa-apa emang gitu orangnya gitu, kayak Uci bilang, "Emang kalau baper Petrus udah gitulah dia," gitu. Kalau aku, "Ya emang gitu Uci orangnya," gitu-gitulah misalnya toh, kita tahu juga kalau di podcast kan kita tahu Jojo, Desi, ya Ya, meskipun capek-capek kita minta tolong tetap mereka kerjain, kadang ya, kasihan sama mereka, terus kita minta maaf tetap kita repotin iya. lagi dan lain-lain kan gitu. Iya, tapi karena sudah kenal, kita sudah siap dengan kayak, "Alah paling dia gini lagi nih, reaksinya gini," dan lain sebagainya. Ya, Nah mungkin itu kayaknya, kesiapan itu yang belum semua orang punya, sehingga ya, pada akhirnya, mmm
kecewa dengan keadaan lagi gitu. Ya. Makanya kalau kita kecewa dengan satu orang ini, ya udah jangan imbasnya ke yang lain Ya, juga. betul. Gitu. Betul. Ini menarik ya, Pak. Ternyata yang namanya kecewa itu juga perlu persiapan ya. Doa. Bener. Iya. Berarti. Enggak, maksudnya gini, jangan Hmm. sampai selama ini orang juga berat untuk bisa menghadapi rasa kecewanya. Ya karena yang dia bayangkan adalah segala sesuatu terjadi sesuai ekspektasinya. Yap. 100% gitu ya, 100% gitu ya. Padahal kalau tadi di kau share dari apa yang dikatakan oleh Usi Uti, itu kan memang ternyata kita harus mampu memberi tempat pada yang namanya kecewa, mungkin sakit hati, kepatah hati, ke segala macam, supaya ketika itu terjadi dalam kehidupan kita ya kaget pasti, tapi ya nggak kaget-kaget amat gitu ya. Kalau ikutin IG Live dengan Ica kan yang penting kita tetap membumi kaki kita tetap berpijak supaya kita nggak melayang pada persoalan-persoalan yang justru membuat kita jadi nggak bisa jadi diri sendiri gitu ya. Betul. Nah, jadi ini perlu garis bawahi teman-teman ya. Jadi kecewa juga ternyata perlu persiapan. Dan tambahan, tolong hubungi Usi Uti ya biar bisa konsultasi ya Ibu ya. Tolong. Betul. Usi Uti kalau nonton Usi Uti tolong. Pendeta Justisia Fox lihat tuh. Dokter ya. Tolong ya. Someday ya. Someday, somewhere together. Aduh, ketawa terus ya. Tapi aku nih mau ketawa tapi sakit leher gue. Iya. Tadi sudah banyak gerak. Cuman memang gini ya Usia. Ada begitu banyak hal juga yang harus disiapkan. Makanya orang bilang prepare for the hope for the best, prepare for the worst. Itu seperti ajakan supaya ini, apalagi kalau misalnya ini tayang di momen yang tepat gitu. Ini berarti setelah kalau di Spotify sebelum pemilihan, kalau di YouTube setelah pemilihan.